Kenapa orang pulang mudik itu? Kalau tiba di orang Bukit Tinggi, Singgalang raso mangijo, Marapi nan bak maimbau, rumah gadang saru manyaru, bak kaputui hati dek taraga. Walaupun orang gaek ndak adolai, asa nagari kita caliak yo. Kalangi tabanglah bangau, rauknyo ke tanah juo. Rasuk jan lupo jo jariau, tunggak takana jo sandinya. Itulah orang yang disebut pulang mudik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiqa liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Bapak pengurus beserta jamaah Masjid Al-Amilin, dengan bersungguh-sungguh penuh harap dan merasa takut kepada Allah, kita bermohon agar ibadah kita dinilai sebagai amal saleh, dan kita berharap dengan sungguh lagi semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada hari raya akbar yang kita tunggu. Itu namanya 3. Kalau hari raya kemarin itu 1 saja namanya, Idul Fitri, artinya kembali minum makan. Setelah ditukar jadwal makan kita dari siang ke malam, setelah itu kembali kita minum makan seperti biasa. Tapi hari raya yang akan datang ini itu 3 namanya. Pertama namanya Idul Adha, karena di sana ada udhiyah, penyembelihan binatang korban yang dihalalkan oleh Allah, dan juga menyembelihnya dengan nama Allah. Walaupun dia binatang yang tidak punya taring dan tidak buas, dia disembelih tapi harus dengan nama Allah, maka dagingnya halal dimakan.
itu disebut udhiyah. Hari rayanya disebut Idul Adha. Kemudian ada namanya Idul Hajj, hari raya haji. Karena 12 bulan semenjak dari Muharram, hanya di bulan yang ke-12 itu orang melaksanakan rukun Islam yang kelima, namanya ibadah haji. Dan itu juga dimulai dengan tanggal tertentu. Tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Berkumpul di suatu tempat yang namanya Arafah. Dan di sana ada bukit namanya Jabal Rahmah. Pertemuan kembali Nabi Adam dan Siti Hawa setelah turun dari surga, bertemu kembali di Jabal Rahmah itu dalam kurun waktu 100 tahun. Mungkin apa-apa mencari bini 100 tahun tidak tahan. Lama bini cepat yang lain. Tapi Nabi Adam tidak. 100 tahun berpisah dengan istri, beliau tidak beristri. Ada enggak jawabannya? Aduh, orang pedusi lain enggak ada Ustaz. Memang itu jawabannya yang paling tepat. Karena memang enggak ada perempuan lain selain dari Siti Hawa ini. Para jemaah yang terhormat, tanggal 9 Zulhijjah itu adalah puncak dari ibadah haji. Andaikan tidak hadir orang di sana, maka tidak sahlah hajinya pada tahun itu, harus diulangnya pada tahun yang lain. Maka disebutlah hari raya haji ini hari raya akbar. Kemudian disebut juga hari raya kurban, karena umat Islam menyembelih kurban. Ibu-ibu dan bapak-bapak, apa manfaat yang terbesar di dalam ibadah haji itu? Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Manusia yang pergi ke sana menyaksikan dengan mata kepala, itu boleh disebut ainul yaqin, melihat dengan mata, lokasinya, suasananya, suhunya, masyarakat sekelilingnya, dan kita dapat kaum muslimin nampak tilas menjalankan ibadah-ibadah Nabi yang lalu, yaitunya ibadah Nabi Ibrahim dan Ismail terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manfaat. Dan saat itu entah berapa berkumandang kalimat-kalimat zikir membaca nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Dan di hari raya itu ada bacaan khusus. Apa itu? Namanya talbiyah. Itu tidak ada dibaca selain dari itu, Pak. Selain dari kita melaksanakan ibadah haji, tidak ada. Di talbiyah itu tidak boleh kita pakai untuk memberitahu waktu azan masuk. Masuk waktu subuh serupa tadi, labbaik Allahumma labbaik, tidak boleh. Itu hanya untuk ibadah haji. Tidak boleh sembarangan dibaca. Karena labbaika itu, inilah saya ya Allah menemui engkau yang tempatnya engkau suruh ke tanah haram. Itulah ibadah yang disebut ibadah haji, adanya di bulan haji, disebut hari raya haji.
Tapi bagi kita, khusus umat Islam Indonesia, kita banyak beranggapan Idul Fitri ini yang hari raya besar. Orang nandi ujung pulang kapun, orang nandi ilie pulang kemudian, orang nandi ilie kemudian, orang nandi mudia kailie. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia, cik senantiasa sebutnya pulang mudik. Ya kan? Membina ukhuwah dalam ikatan keluarga. Itu kira-kira mungkin artinya mudik. Membina ukhuwah dalam ikatan keluarga. Walaupun Ustadz sendiri tahu bahwa hari raya haji ini besar dari hari raya fitri, ya kan? Ustadz tu sendiri di hari fitri nyo pulang ke kampung. Saya tu Ustadz Aristawardi. Hari raya haji ku tak pulang ke tak? Kerana berkutubah ke 5 wasam di alam panjang dakik danau. Jadi orang 5 manih besok ketubah raya haji ke 5 wasam. Ya, ambo orang 5 manih pai kutubah raya haji ke 5 wasam. Ya kan? Nah, kenapa orang pulang mudik itu? Kalau tiba di orang Bukit Tinggi, Singgalang raso mangijo, Marapi nan bak maimbau, rumah gadang saru manyaru, bak kaputui hati dek taraga. Walaupun orang gaek ndak adolai, asa nagari kita calik jo, kalangi tabanglah bangau, rauknyo ke tanah juo. Rasuk jan lupo jo jariau, tunggak takana jo sandinya. Itulah orang yang disebut pulang mudik. Tapi itu senantiasa sebutnya. Kalau orang dari Pekanbaru pulang ke Bukit Tinggi, itu tidak pulang mudik, Pak. Itu kaili namanya. Kalau orang Tanjung Alam pai ke Biaro, itu kaujuang namanya. Orang tabe patah turun ke Barula, itu namanya kaili aja. Tapi yang populer pulang mudik. Hari raya haji kita jarang seperti itu. Yang kedua, tandanya hari raya itu lebih besar daripada hari raya fitir. Hari raya fitir kemarin di akhir Ramadan, terakhir kita berpuasa, ya kan? Andaikan pai awak babuko ke rumah makan tapi lawi nan membakaikan namanya tu. Ya kan? Sinan awak babuko. Sabalun kita babuko tu tagak awak di tepi lawi. Dilihat matahari itu seakan-akan tenggelam ke dalam air, maka nampaklah syafaq yang merah. Begitu muazin selesai meminum air dan memakan 1 butir kurma, dia azan. Setelah azan, salat berjamaah di Masjid Al-Hakim. Selesai 3 rakaat salat maghrib, imam memegang pengeras suara ini. Lantas beliau membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada hadis yang takbir itu 2-2. Ada hadis takbir itu 3-3. Itu tidak perlu dipersoalkan. Kalau kita lihat orang Muhammadiyah memakai yang 2-2 itu. Sampai kapan? Nanti sudah salat Isya takbir lagi. Sudah salat subuh takbir lagi. Kemudian sebelum salat Id takbir lagi. Tapi setelah khatib turun mimbar, tidak ada takbir lagi. Takbir salat lagi, tapi takbir nan serupa itu tidak. Itu sunnah. Nah, bagi orang Islam yang kurang mempelajari, ini pernah terjadi. Apabila tahun lalu,
Ambo udah ambo sepupu tu liau lah sakit-sakit. Lalamu ambo ndak mencali. Di sudah ambo khutbah Idul Fitri tahun lalu di Masjid Istiqamah Guguk Randak, Kecamatan Nampek Koto Agam. Langsung ambo jo anak ke kumbuh tu. Lalu kasih tujuan. Ndak lalu jalan raya Piladang kasih tujuan supaya capek tiba. Jolong tibo sinan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sawanta ko bana namoang dan sabui baru kau niang ang tibo sekali. Indah ado dambo tu babuya gambo doa ang sekali. Itulah kalau kita punya kakak pak, abi kiramat awal. Sabali orang babiya, oh nyawa ang sekali. Ya kan? Sudah tu ke tengah lamang tapai maka lah dangkul. Tu nyo buka giginya nyo bungkui jo plastik, gigi palsu. Bawa kau bawa buka gigi kau wan, kami bawa wan. Ya kan? Kalau pakai gigi kau dan makan mau onja-onja nyo ndak rasa makan. Sebab ureknya menutui langit-langit. Padahal sabananya gigi itu untuk mengunyah dia liau boka. Habis itu sekecilnya makan lamang tapai itulah. Rupanya gigi itu untuk menggaya sedewannya. Iya cik. Kalau pergi keluar pakai, tapi kalau makan ditanggai. Ya kan? Bapak Ibu, memang sekali itu ambo batamu duit je beliau. 2 bulan sesudah itu beliau meninggal dalam usia 74 tahun. Kalau sepanjang tu umur ambo kan 4 tahun lalu tu nya. Ikan kini lah 7 lah 70. Jadi apa nak lah umur 70 jangan banyak perangai je. Nak lama tu dah. Ya kan? Jadi kau pulang lalu lo ke situ jual balik. Pas tiba di barulah orang azan. Bapak-bapak kami salat zuhur sinan. Begitu selesai assalamualaikum, langsung imam tu ambil mi untuk kemana kita mau? Takbir pak. Ndak ada takbir di salat zuhur kalau hari raya fitir. Ndak ada lagi. Tapi di hari raya Adha tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 kita takbir, batasnya setelah salat asar maghrib di tanggal 13 tidak ada lagi. Ini tandanya Idul Adha itu lebih besar dari Idul Fitri, tapi kita merayakannya tidak. Sudah terbiasa kita menganggap Idul Fitri ini yang besar. Ada ibu sibuk membuat kue hari raya Adha. Tidak ada. Tapi sehari raya Adha 10 hari raya atau saji lalangang. Bapak itu alapai saya kamol membeli baju. Kan? Sudah tu pasal orang menjual tapuang terigu, gula, talu itu rami tu. Jo mancik-mancik nak temui lalu sana. Karena membeli bahan kue. Hari raya wajib dah ada terdapat. Jadi kaum muslimin itu adalah suatu kebiasaan saja. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang yang sedih kita, tapi tidak usah terlampau sedih. Kenapa? Karena itu takdir Allah. Orang yang telah menunggu bertahun-tahun untuk melaksanakan ibadah haji antri kironan tahun kini indak boleh lopai dan berumur 65 tahun kate. Ambo mujo lepai umur sampai 2 dulu. Kok kini itulah tak manuang-manuang. Selain umur lah 70 tak dapat baik. Tapi itu takdir Allah. Saya yakin bapak ibu yang telah berumur, yang telah 10 tahun menunggu indak jopai tahun kinilah sabar. Ya kan? Sabar
tiru sabah karambie. Kan itu nanyo piralan di orang dia pe. Mengko ambo diduri dia ke orang galak. Siapa ngaji kini buya karambie aja. Berhari ambo diduri sentuh. Ba'a sabah karambie tu. Jadi kalau ndak pergi kita haji tahun ini sabar. Karambie itu kan are babungkuih joka lupa. Ya kan? Batuka siangnya malam baganti hujan jo paneh kalupa pacah are kalua. Nan are ko lai sadonyo jadi mumbang indah. Samo Jawa ko persiapan pertamu naik haji itu lah dicari pitih untuk di store kabang. Persiapan kedua bawa pai ke Kesmas mereso kesehatan. Persiapkan ketiga kita mengikuti manasik di KBIH dan dibayar pula uang manasik ini. Atunan sama aja karambie itu. Jolongnya arai ko lai jadi mumbang sadonya ndak. Tiba angin kancang, angin puntiang beliwang, angin limbubu jatuh arai itu ke bawah. Paliang-paliang pencetak kue bainai dorang. Arai nan tago jadi mumbang, nan mumbang lai sadonya jadi karambie. Indah. Kok tiba tupai jatuh ketek badan. Sampai mumbang ko sebagian jadi karambie, ya kan? Itu alun berakhir penderitaan. Mudo diambil orang, masak diambil orang jo. Mana banyak di turunan tukang panjek gini karambie mudo jo karambie masak. Entah nama banyak kan. Kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang memanjek karambie biar di Padang, biar di Solo, biar di Bukit Tinggi, biar di Piaman, itu tidak ada nama terhati. Batangnya panjek, palapahnya kaduduinnya piuh tampuk kakidannya geliang badan kasuuk balambin tiba di bawah. Lah ada orang manjek karambie nanyo turunan karambie 7 tali tu ah. Nah ada. Untuang saja karambie tu bahasa bui pak. Itu nanti pikir dembo. Bah mengkonyo buik karambie ko bahasa bui de Allah ko. Supaya nyo jatuh ke bawah dari tempat nan tinggi itu ndak pacak. Ini terfikir dah selama bang ko karambie ko bahasa bui ko bakarajo lah. Itu gunanya. Kok tibo di tanah kareh tak kulibak kulit nentaba tibo di luluak gaca tawanam badan ke bawah. Laya do karambie tu maduah mau pe. Dah nyo sabaz. Lai nyo keluar orang dari luluak gaca tu lai tibo di luar nyo sulo jo basi runciang. Tinggal tempuruang saleh nyo kubak sabui tu sabalik. Di bawah badan kata rumah arok lo karambie ko disimpan dalam mari. Tapi ndak dapat serempang padi batuang dibalah keparaku. Ndak dapat bahkan ndak hati kanda Allah nan balaku. Di bawah badan kalakang dirambah jo matola diang. Kapiang dua badan. Lihat donyo madu. Dah tu. Karena itu takdir Allah kata. Tidak sedikit pun dia mengupat, mencerca. Alah kapiang dua badan tu. Alah sudah penderitaannya sampai sinan. Aluleh. Lata sanda kukuran di dapur tu. Kukuran sudah berkikir, tajam matonyo. Kok kukuran biasa nak ada di kampung bona mono pangu. Kok lai pangu tu nak ada. Kok jo motor listriknya putar. Sabalun tak tampuruang ndak nyo antian. Alah berakhir penderitaannya sinan. Alun. Tapi lah do maduhnya. Nyo rameh di orang jo iya menggelagak. Ya, sudah tulah jadi santan. Nyo jarang lo jo kuali balik nyo hidup lo api di bawah. Sadang menggelagak tu nyo masukan si padeh lang kue ruku-ruku daun salam. Kunyit, bawang putih, bawang merah, lado. Beralah kesakinya tu.
api di bawah, masuk lado di orang letek. Pilih ada madu hanya, enggak. Baik ko lah mulai menggalagak tu, hanya masukan di orang dagiang. Kau ndak dagiang ayam, dagiang jawi, kau ndak dagiang kabau. Ya. Kata orang di sebelah, kau orang yang sedang mengulai ko, apa masak ni? Dagiang, bapangan, bakalio. Ya kan? Dan menjadikan gulai tadi berminyak agak karambi, tapi leta sabui namanya indah gulai kalio lah maitamnya dicampur jobi perancih nan masih tu abue ni randang ndak ada sekarambi ni. Cuma sekali-sekali karambi aku dipakai orang tu lah nak katapang lo untuk nyosera angkau onde-onde. Begitu besar perannya di dalam ini, tapi namanya tidak disebutkan. Menderita semenjak dari harai sampai jadi santan, nandape namo randang. Tapi karambi tidak ada maupe, tetap sabar. Jadi bapak ibu nalah menunggu bertahun-tahun untuk pergi haji, tidak jadi pai doh karena umur lah 60 tu 7. Andaikan kami meninggal bagaimana Ustaz? Allah mempunyai suatu sifat yang tidak bisa hilang dalam beliau itu adalah sifat kasih sayang. Orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Ada ibadah lagi, ibadah kurban. Wal budna ja'alna halakum min sya'airillah. Haji tadi liyashhadu manafi'a, menyaksikan manfaat. Kalau korban bagaimana? Wal budna ja'alna halakum min sya'airillah lakum fiha khair. Awak berkorban itu mensyiarkan agama Allah. Di dalam korban itu bagi kamu fiha khair, kebaikan-kebaikan saja. Apa kebaikan di antaranya? Ibu-ibu, bapak-bapak, salamo menyaksikan orang mendabiah korban, lai pernah bertanya kajawi. Lai tanyalah korban besok babisiak je kata lingonya. Anang ke kami tanyuan Ustaz, lah barau muang lah babini yang tanya. Paling umur jawi korban tu pak 5 tahun. Alum babini tu dah. Lanyo dabiah orang. Apa lah sagai ku anak do di dabiah orang. Itu manfaat bagi kita, itu kebaikan. Untung ambo menjadi orang ya Allah. Kok jawi 5 tahun lah di dabiah orang. Ya kan? Kemudian kita mencari orang mandabiah. Mandabiah, membantai. Apa hikmah yang kita petik di sana? Ya kan? Lahiriahnya mandabiah liya jawi. Batiniahnya menyembelih sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita. Ada dalam diri manusia Ustaz nyoba pendidikan tinggi mahnya sarjana mah S1, S2, S3, profesor, doktor. Ada sifat binatang dalam dirinya, ada. Binatang tu pak kalau nampak pakai daun talingo tu populasinya beranak. Nantak pakai daun talingo populasinya batalue. Muju orang rumah wak le pakai daun talingo pak. Makanya melayan anak ku indak batalu mah. Kok batalu orang rumah ku tu lah payah lo memelihara nyo haram lo talu ko. Ikan pilonya ko memasak leh. Untung manusia ko dia gih dia Allah pakai daun talingo. Kelanjutan dia itu berkembang dengan melahirkan, tak perlu maram. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin para jemaah yang terhormat,
binatang kelanjutan dia beranak pinak itu hanya kawin, tidak melalui nikah. Ada ayam untuk babau nyolat laki-laki betino nan melapor ke kantua kuah di sidang 2 jam. Nah ada apa? Langsung saya kawin. Sebab nyo ayam tak perlu nikah. Kira-kira manusia lah diatur jo pernikahan. Pertama, jaleh keturunannya, jaleh ranjinya, siapa bapaknya. Tapi ada tak manusia yang mendapatkan anak dengan berzina? Ada tak? Bangkuan yang sibuk jawablah. Ada tak orang dapat anak dengan berzina? Ada. Itu dan sifat kebinatangan. Nyo orang tapi nyo siru sifat binatang. Nyo harus nikah, nyo kawin saya. Tidak nikah. Ya kan? Kalau ada kita terlanjur mengerjakan itu karena memang manusia ini setiap detik diganggu oleh setan. Nah, kalau ada masa muda terlanjur berzina tu, minta ampun ke Tuhan, sudah tu awak berkorban dicali orang mandabiah, ya Allah hilangkanlah sifat-sifat kebinatangan di dalam diri saya. Kemudian setelah tabuang darahnya tu putih, kanyolah mengarah tu. Keluar darah. Ya Allah, seperti darah mengalir. Inilah dosa saya keluar dari tubuh saya endaknya ya Allah. Itu yang disebut lakum fiha khair. Di dalam korban itu banyak kebaikan-kebaikan untuk kamu yang ikut berkorban dan menyaksikan penyembelihannya. Orang kadang-kadang mencari darah keluar dari liya jawi itu pak, hanya itu kakinya ke sana. Untuk apa pak, ubek kaki rata-rata aja. Bukan itu yang akan kita petik. Apa manfaat yang terkandung di dalam itu? Ya Allah, habiskanlah dosa saya dari badan saya dengan keampunanmu seperti darah sapi yang mengalir ini. Sudah tu alai daging tu baiko dibagi-bagi. Fa idza wajabat junubuha, bapan distribusiannya nan batu. Kau harus menurut Al-Quran, harus menurut peraturan Allah. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Memang ini tidak dijelaskan secara rinci oleh Allah, tapi bisa kita tangkap. Apabila binatang korban itu terbaring, dagingnya lah diricih-ricih, dibagi lagi. Pembagiannya bagaimana? Tidak ada istimewanya. Kadang-kadang ada panitia korban nyebut seperaturan menurut inyo pak, tidak menurut Allah. Orang nambah korbannya lagi 3 kilo, nanti 1,5 kilo. Tidak ada peraturannya dalam Quran itu, calialah. Tidak ada. Sama saja. Fakulu minha, orang yang berkorban itu memakan juga sepembagian sama dengan orang yang tidak ikut berkorban. Cuma bedanya korban kok indah untuk orang miskin saja. Untuk warga di sekitar itu biarlah kayu nanyo dia gih. Tapi kalau lah habis itu daging ada jolai, dek banyaknya orang dan satu berkorban, ya kan? Wa at'imul qani' wal mu'tar, bagilah daging tu lai. Inyo ndak warga siko, nyo lalu kemari mencari awak membagi daging tu hanya itu. Bajunya orang miskin ko tentu sama pak. Di pembawaannya, berpakaian, tahu sama. Ya. Perhatikan itu.
Tapi ada orang miskin itu yang malu meminta. Nyata balik-balik di dunia kau Pak. Orang miskin dek memelihara warga diri malunya meminta. Orang kaya ada aja nama minta proyek, minta jabatan, minta pakai. Tak malunya deh. Tapi ada orang miskin yang malu meminta. Itu diperhatikan. Daging ada aja lah agiannya. Kalau ada nampaknya besok tu ada kayak membagi daging, tapi itu ceknya. Okey. Begitu kata Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, nan satu berkorban, jangan diminta dewa daging lebih. Walaupun apa membali jawi si metal nan 100 juta tu apa bali, ya kan? Apa bali itu si gua apa mampu. Ya kan disarang ke panitia korban. Ake cewa baik kok kalau lah didabiah jawi ko Pak tu paonyo keduonyo untuk adanya. Nah, tu hatinya, limponyo, jantungnya yo ya untuk aden sate mah. Kalau ada Pak panitia peserta dan satu mode itu pulang salah jawinya tu balik. Biarnya dabiah di rumah. Jamu ada giangnya dia tehatok meliki rayaji nang ketibo ndak habis tu dah. Ya kan? Itu balanjuang namanya ndak korban. Korban tu rugi ya Pak. Coba bayangkan Pak, kalau kita mengaji rugi Pak, dia kan piti 3 juta si kuah kambing, awak dapat daging sekilonya. Encik tak satu saya berkorban di Bali daging sekilo. Ya kan? Jadi bapak-bapak memahami cara-cara beragama ini, setiap hari bertambah umur awak. Setiap hari itu bertambah ilmu kita supaya kita jangan salah melakukan amal-amal. Surah tadi itu Ustaz, surah Al-Hajj. Ku pembagian daging Bapak ayat 36. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Seperti itulah Allah memilihkan untuk kamu yang tepat, la'allakum tashkurun. Semoga kamu dimasukkannya orang-orang yang bersyukur. Memang indak paunya minta separuh dok Pak. Kakinya dia bawa kampe-ampeknya ya bawa komboy ulai tunjang. Tujuan ikunya cik untuk sup indak jauh lihat Pak. Amalah dulu parah orang dari itu le Pak. Ndak nyo minta, nyo cilok le. Nyo lari yang kaki jauh itu. Ada nak mencilok daging. Kepala Dinas Pariwisata Bukit Tinggi itu bedanya di Padang Pak. Sebab itu di Bukit Tinggi itu ada kebun binatang. Jadi rupanya kebun binatang itu termasuk di bawah pengawasan amanah yang dipercayakan kepada Kepala Dinas Pariwisata. Beliau itu ada pengurus musaji di Bukit Cangang. Mau ngaji sana. Ambo tanya ke beliau, harimau ko bara makan daging sehari Pak. Paling indah 15 kilo. Jadi kalau ada orang mencilok daging korban, itu lapar dari harimaunya. Cangok dari harimau. Ini perlu juga diawasi Pak. Ini kan kita panitia. Nyo ada saya kok Pak, nak mencilok-cilok. Jadi kaum muslimin, kunci amal kita diterima itu pertama niat kita ikhlas lah jale tu. Kemudian carilah jawi naranca. Ketiga pendistribusian dagingnya menurut Al-Quran dan Sunnah. Jangan dibuat-buat aturan Jawa. Mudah-mudahan Allah menerima korban yang telah diniatkan oleh jamaah Masjid Al-Amilin tahun ini dan tahun-tahun lalu. Mudah-mudahan Allah menerima sebagai amal saleh.
Mudah-mudahan pulau di akhirat nanti binatang korban awak tu jadi Toyota Pajero nya nanti. Paya raun ke Serugo tempat Pak Wafdi, ya kan? Kama Pak jo Fortuner ambo ke Serugo tempat Pak Wafdi. Kama Pak kita ke Serugo ke tempat orang nan membagi kue. Kama Pak kapai ke tempat Pak Kambah bos Kunanggo jantan. Jadi sadonyo jamaah Masjid Al-Amilin jo Ustaz Ristawardi dape oto Pajero nanti. Karena rajin bakor korban. Di dunia aku tak kata wali dah sadonyo oto Pajero tu dah. Itu saya anjali orang. Ya kan? Karena ekonomi tak cukup. Tapi orang-orang ada yang dilapangkan sekali rezekinya oleh Allah. Mengapa Pajero? Alphard tawalidnya, kapatabang tawalidnya, kapai tawalidnya. Ambo ado induk samang ambo Pak Kerajo dulu, kininya pakai kapa barang. Orang banyak pitih tunggu dia. Kaum muslimin, walaupun berapa yang diberikan Allah, kita syukuri para jemaah karena ada plus minusnya. Plus minusnya. Kalau awak kayo Pak, tu panjang pertanyaan di akhirat nanti. Siap-siap salah tu. Dari ma kayo kuang dapean. Kamang pagunuan. Lainan halal sesadonya. Panjang tanya tu. Ya kan? Tapi kalau awak miskin, ada ceritanya. Ada. Jadi ada plus minusnya. Tapi nampak yang rancak mana awak kayo tapi tak taat atau nampak rancak. Lagi dapat sadonya enggak. Allah sudah menentukan apa yang akan diberikannya kepada kita yang perlu kita syukuri. Nah, lah panjanglah kaji panik boleh. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.